Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya, hidayah, hinayah dan taufik-Nya kepada kita hingga malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Darussalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amaliyah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amalan yang hasanah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga pula selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan kita memohon istiqomah selalu sampai akhir hayat kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh nanti di yaumul mahsyar, dan dikumpulkan dihimpun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, bisa minum di telaga Kautsar, dimudahkan oleh Allah melewati syirat dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, memanfaatkan waktu beberapa menit ke depan kita gunakan untuk saling mengingatkan. Dan pada kesempatan malam hari ini kami melanjutkan pembahasan yaitu mengenai dosa yang paling tinggi. Dosa yang paling tinggi yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi peringatan besar di sepanjang Al-Qur'anul Karim, yaitu kufur. Pada kesempatan yang lalu telah kami sampaikan beberapa jenis kekufuran. Yang pertama yaitu kufrul jahli, kufur kepada Allah dan juga kufur kepada Nabi Allah serta risalah yang dibawa oleh para nabi karena ketidaktahuan. Pada kesempatan malam hari ini kami sampaikan kufur yang kedua, yaitu kufrul juhud, kufur karena penyangkalan. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan mereka ingkar, kufur kepada Allah karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka mengakuinya. Kufrul juhud ini dijelaskan di dalam ayat ini dan diperjelas oleh para mufassir. Kufur menolak kenabian, menolak Allah Subhanahu wa taala dan menolak risalah yang dibawa oleh para nabi, khususnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sesungguhnya hatinya itu mengakui bahwa risalah tersebut benar. Jadi kufur juhud ini hatinya mengakui bahwasanya risalah yang dibawa oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW itu benar, tetapi lisannya menolak dan menyangkalnya. Kemudian perilaku zahir mereka mengikuti ucapan dan lisan mereka. Inilah yang disebut dengan kufrul juhud, yang merupakan kebalikan dari nifaq. Kalau nifaq itu lisannya mengucapkan keimanan, membenarkan risalah kenabian, tapi hatinya ingkar dan kafir. Disebutkan bahwasanya kufrul juhud ini menimpa para tokoh-tokoh besar, yaitu yang menjadi musuh para nabi sepanjang zaman. Khususnya para raja, para kaisar, dan orang-orang yang punya kekuasaan besar. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Namrud terkena penyakit ini, kufrul juhud, begitu pula dengan Fir'aun, dan yang terakhir yaitu Heraklius, kaisar Romawi yang hidup pada masa Rasulullah SAW, yang pada kesempatan yang lalu sudah disinggung oleh Ustadz Dwiatno terkait dengan kekufuran Heraklius.
Heraklius ini seperti yang disebutkan di dalam tarikh, di dalam riwayat dan dalam kitab hadis Bukhari, hadis yang ke-7 disebutkan bahwasanya ketika Heraklius ini berkunjung ke Palestina, ke kota Ilya, kemudian ada santer kabar ada nabi yang diutus oleh Allah di tanah Arab. Kemudian Heraklius ini meminta mencari informasi, dan kebetulan pada waktu itu Abu Sufyan itu sedang berdagang ke Palestina. Kemudian diperintah untuk didatangkan dan terjadilah dialog. Ini bisa dicermati di hadis Imam Bukhari yang ke-7, hadisnya panjang, yang mana singkatnya kami sampaikan di dalam dialog tersebut. Sesungguhnya Heraklius itu tahu persis. Dia mempunyai karakteristik bahwasanya kenabian yang benar itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan dia juga menyatakan percaya dan bahwasanya risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu benar. Kemudian disampaikanlah itu ke para pembesar di Romawi, para pembesar Romawi, kemudian juga di kota Himsa. Dia mengumpulkan sebagian rakyatnya, kemudian disampaikan bahwasanya dia membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi respon dari para pembesar, mereka langsung marah. Dan juga sebagian rakyat yang dikumpulkan di istananya itu langsung berhamburan lari keluar, meninggalkan Kaisar Heraklius ini. Melihat respon yang sedemikian, kemudian Heraklius memanggil kembali rakyatnya itu, kemudian dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kekufuran juhudnya. Wahai rakyatku, sebenarnya yang tadi aku sampaikan itu bukan apa-apa, hanya untuk menguji apakah kalian setia kepadaku. Kemudian mereka menyatakan kesetiaannya kepada Heraklius dan bersujud kepadanya. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, keadaan Heraklius seperti itu sampai akhir hayatnya. Jadi dia tidak masuk Islam, tetap di dalam kekufurannya, di dalam Nasraninya. Bahkan disebutkan di dalam tarikh dia mengobarkan perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini mengakibatkan gugurnya dan syahidnya beberapa sahabat Rasulullah, diantaranya yaitu Ja'far bin Abu Thalib, kemudian sahabat Rawahah dan yang lain-lain. Jadi kufur juhud ini hatinya membenarkan, tahu bahwasanya risalah kenabian itu benar dan bahwa yang benar itu benar, tetapi lisannya menyangkal. Karena dijelaskan oleh para ulama sebabnya hubbud dunya wal makanah. Karena cinta dunia dan kedudukan. Disebutkan bahwasanya Heraklius takut jikalau dia diturunkan dari singgasana, jikalau dia memeluk Islam. Dan ini berbeda dengan pendeta besarnya, pendeta agung yang menjadi salah satu bawahan Kaisar Heraklius. Ketika datang utusan dari Rasulullah SAW mengajak kepada Islam, pendeta ini menyatakan keislamannya, kemudian dia dikepung dan dibunuh oleh para jemaah gerejanya karena menyatakan keislamannya. Dan di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya di antara jenis-jenis kekufuran ada kekufuran yang hatinya itu membenarkan, tetapi lisannya itu menyangkal karena cintanya kepada dunia dan kedudukan. Atau hal-hal yang lain yang menjadikan dia tetap di dalam kekufurannya. Dan perilaku fisiknya, perilaku sehari-harinya mengikuti ucapannya tersebut. Maka demikianlah kafir juhud yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala banyak mencela mereka dan mengadab mereka di siksa neraka jahanam selama-lamanya. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dari sini bisa kita ambil ibrah dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari kekufuran kepada Allah dan kepada risalah Rasulullah SAW,
dan semoga kita dijauhkan yang sejauh-jauhnya dan memohon kepada Allah agar dihindarkan dari kekufuran ini. Insya Allah dengan kita memeluknya ke dalam Islam, kufur juhud ini bisa kita hindari. Namun ada jenis kekufuran yang lain yang masih bisa menimpa kita jikalau kita kurang berhati-hati. Insya Allah pada kesempatan yang lain akan kami sampaikan kekufuran jenis yang lain. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi renungan bagi kami sendiri dan para jamaah sekalian untuk menjaga diri kita agar tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungannya dari segala jenis kekufuran dan senantiasa mendapat bimbingan oleh Allah di jalan yang lurus, istiqomah di jalan iman dan Islam ini sampai akhir hayat kita, dan semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian dari kami, banyak salah dan khilaf kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.